Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarik pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya berikan judul belajar dari kesalahan mendengarkan nasihat. Jadi ternyata ada juga orang yang salah mendengarkan nasihat. Entah itu salah mendengar atau nasihat yang salah. Nah, kita mau belajar saudara, supaya kita tidak salah lagi. Tidak salah dalam mendengar nasihat, tidak salah memberikan nasihat. Nah, kita belajar saudara. 2 Tawarik 22 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca di ayatnya yang ketiga saudara. Ayat yang ketiga bilang gini. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Nah, konteksnya adalah ini bicara tentang Raja Ahazia, saudara. Raja Ahazia adalah salah satu raja di Yehuda. Tetapi kesalahan Raja Ahazia adalah dia mendengarkan nasihat ibunya untuk apa? Melakukan yang jahat. Berarti saudara, nasihat itu harus juga kita pertimbangkan. Nasihat itu harus juga kita pikir ulang. Ini nasihat yang baik atau nasihat yang jahat. Jangan semua nasihat kita terima mentah-mentah, kita lakukan, kita aplikasikan dalam hidup kita. Kalau yang jahat bagaimana? Seperti Raja Ahazia ini. Akhirnya apa? Ayat 4 berkata, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Hati-hati, kalau kita terjerat dengan nasihat orang yang salah, nasihat yang tidak benar, maka kita celaka kata Alkitab. Oleh sebab itu, apa yang kita bisa pelajari hari ini saudara? Yang pertama, miliki hubungan dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan, hanya firman Tuhan yang dapat memproteksi kita dari segala nasihat yang jahat. Seperti Ahazia. Ahazia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Makanya dia dengar nasihat dari ibunya untuk melakukan yang jahat. Saudara, saya tidak sedang bilang gini, jangan dengerin nasihat ibumu. Bukan, tapi jangan dengarkan nasihat orang jahat. Untuk proteksi bagaimana? Miliki hubungan sama Tuhan. Karena dengan hubungan sama Tuhan, dengan firman Tuhan, saudara akan bisa membedakan mana nasihat yang benar, mana nasihat yang jahat. Yang kedua, cek dan recheck semua nasihat yang kita terima. Kalau sudah lihat sesuai dengan firman Tuhan enggak? Ini sesuai kehendak Tuhan enggak? Kita harus cek ulang saudara. Apakah nasihat itu tepat untuk kita lakukan saat ini? Karena kadang-kadang meskipun itu benar, belum tentu secara waktu tepat. Ya kan? Saya contohkan saudara. Ada nasihat yang bagus, sedia payung sebelum hujan. Saya mau tanya, kapan saudara pakai payung? Waktu nasihat itu diberikan atau waktu hujan turun? Waktu hujan turun saudara. Kalau saudara saya berikan nasihat sekarang nih, hari lagi cerah, saya bilang udah sedia payung sebelum hujan, pakai payung sebelum hujan. Saudara pakai sekarang, saudara dikira lucu, nanti dipikir kayak topeng monyet, ya kan? Yang pakai payung siang-siang hari. Jangan saudara. Makanya dengerin nasihat, cek dan recheck kapan nasihat itu harus digunakan. Dua hal ini menjadi penting buat kita supaya kita tidak asal mendengar nasihat, supaya pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang jahat itu tidak masuk ke dalam hidup kita sehingga mengganggu cara kita berpikir, mengganggu cara kita bersikap. Amin. Selamat mendengarkan nasihat yang benar. Ingat, miliki hubungan sama Tuhan dan cek recheck nasihat itu. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar dari Raja Ahazia supaya kami tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Ajar kami supaya kami memiliki hubungan sama Tuhan sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dan otomatis firman Tuhan yang akan memproteksi hidup kami. Yang kedua, ajar kami untuk selalu cek dan recheck nasihat. Meskipun nasihat itu kelihatan baik, tapi belum tentu tepat ketika kami lakukan di saat ini, di saat nasihat itu diberikan. Oleh sebab itu, tolong kami supaya kami bisa cek dan recheck semua nasihat yang diberikan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami dan Roh Kudus tolong kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.